datang di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya. Dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Merdeka! Ngomong-ngomong, kalian udah lihat belum foto termahal abad ini? Belum pernah lihat? Foto abad ini kalian belum tahu? Kutunjukkan sama kalian ya. Tara! Ini adalah foto termahal abad ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di muka bumi. Foto ini bisa menyebabkan kejang-kejang, panas dingin, dan kesurupan. Betul. Gini aja lah ya, biar fair kita, nggak usah kita bahas masalah foto ini ya. Biarkan foto yang berbicara. Selama ini banyak tudingan dari Megawati lah, Roy Suryo lah, Said Didu lah, Forum Purnawirawan lah, yang mengatakan bahwasannya Bapak Prabowo ya sudah berusaha menjauh daripada Bapak Joko Widodo sekaligus dengan anaknya Mas Gibran Rakabuming Raka. Ternyata biarlah foto yang berbicara. Tapi sebentar dulu yang jadi pertanyaannya ya kan, ya kan, kok cuman foto orang ini 3 aja? Yang lain mana? Sebentar dulu. Kalau kalian urutkan dari sebelah kiri, presiden ke-7, presiden ke-8, jangan-jangan sebelahnya ini presiden ke-9 ini. Ini kode-kode alam. Jadi waktu dulu aku lagi gila-gilanya ya main nomor ya kan. Ini ku bilang kode-kode alam ini. Kalau 7, 8, 9 langsung ku ambil ini 3 angka. Biasanya kena ini. Tepuk tangan dulu untuk presiden ke-7, ke-8 dan ke-9. Gimana? RT 16 ange kau. RW 24 ange kau. Ange kalian, suka kalian. Mau kalian kepanasan silakan. Mau kalian kejang-kejang silakan. Mau kalian kesetanan juga silakan. Kami mah bodoh amat. Inilah yang membuktikan bahwasannya hubungan antara Bapak Prabowo, Mas Gibran, dan juga Bapak Joko Widodo baik-baik saja. Apalagi hubungan antara Mas Gibran dengan Bapak Joko Widodo baik-baik saja. Namanya Bapak sama anak. Tapi ini adalah momen yang langka kan? Langka sekali terjadi. Seorang presiden diapit sebelah kanan bapaknya, sebelah kiri ada anaknya. Mending dong kalau kayak gini kelihatan mahal fotonya kan begitu ya, daripada di sebelah kanan Said Didu, di sebelah kiri Anies Baswedan, hilang marwahnya Bapak Prabowo. Said Didu ya, coba kau perhatikan dulu, orang yang mau kau makzulkan, orang yang kau jelek-jelekkan, orang yang kau bilang katanya nggak bisa berbuat apa-apa, tolong kau perhatikan dulu baik-baik, buka matamu itu lebar-lebar. Saudaraku, kau yang mengatakan bahwasanya lebih baik kau dipimpin sama monyet daripada Mas Gibran, kau buka dulu matamu itu lebar-lebar. Narko, kau ikut juga nggak upacara? Inilah yang membuktikan bahwasanya Bapak Prabowo ya selama ini selalu bersikap manis kepada Bapak Joko Widodo. Tapi coba bayangkan kalian dulu ya, kalian bayangkan dulu ya, kalau misalnya Bapak SBY datang, Ibu Megawati datang, kira-kira bakalan duduk bertiga kayak gini nggak ya? Ini Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, dan juga ada Mas Gibran ya. Ini dari pihak istana gimana kira-kira ya? Ada yang berani coba-coba geser kursinya Mas Gibran dari situ?
Ayo, sidang kabinet aja kalian berani. Apalagi cuma sekedar upacara, yuk. Ini biar tahu kalian, kata yang kemarin menggeser-geser apa kursinya Bapak Mas Gibran ini, ya kan? Tahu kayak gitu, ku geser dari tadi kursinya orang ini kan. Ku bikin Bapak Prabowo di tengah-tengah. Gak usah ada pendamping. Tahu kayak gitu, ku geser ini dari tadi malam, pikirnya gitu kan? Ternyata yang geser kursinya Bapak Mas Gibran kemarin, kurasa terlambat bangun. Jadi udah nggak sempat lagi mau menggeser kursi. Aduh, Opung Parmela tahu kok rupanya siapa yang menggeser kursi? Tahu dong. Opung Parmela tahu dong, kenapa nggak tahu? Apa sih yang nggak tahu sama Opung Parmela? Kan begitu ya. Nah ya, jadi ini sebetulnya mencelikkan banyak mata, ya kan begitu ya. PDIP mereka harus lihat ya bahwasanya Bapak Joko Widodo yang selama ini mereka katakan pengkhianat, Mas Gibran yang mereka katakan selama ini anak ingusan ya, dan juga Bapak Prabowo yang mereka katakan selama ini bahwasanya Bapak Prabowo adalah sahabat mereka. Dan mereka mengatakan bahwa saya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati itu ibaratkan adik kakak, kan begitu. Sekarang sudah terjawab, ya kan? Yang mana adik kakak betulan, yang mana adik kakak bohong-bohongan. Kalau memang adik kakak, kenapa diundang nggak datang? Coba kayak Megawati biar tahu kalian, ya. Terakhir dia itu datang upacara bendera tahun 2023. Tepat setahun sebelum ya Bapak Joko Widodo itu ya purna tugas. Karena apa dia nggak memutuskan tidak mau lagi datang untuk upacara bendera? Karena tahun 2024 tahun terakhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, di saat itulah lagi panas-panasnya hubungan mereka berdua. Gara-gara panas hubungan mereka berdua antara Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati, diundang pun juga nggak datang. Oke, 2024 katakanlah nggak apa-apa, ya kan? Kita maklumi saja, ya. Kalau mereka sedang lagi panas kan begitu. Nah, 2025 presidennya kan udah ganti. 2025 presidennya itu adiknya Ibu Mega, namanya Bapak Prabowo. Yang kalau setiap ke rumahnya disuguhin nasi goreng. Diundang biar tahu kalian, diundang untuk upacara bendera nggak datang. 2026 gitu juga diundang nggak datang juga. 2024, 2025, 2026 nggak datang. Jadi begini aja, nanti tahun depan bulan 7, bulan Juli, tolong dulu nanti Ibu Megawati ya, sebelum Bapak Prabowo kirim undangan, bilang sama dia, "Wok, kalau bisa kau nggak usah undang aku lagi lah, Wok. Capek kau nanti, tetapnya aku nggak datang." Bilang aja gitu. Bayangkan kalian, seorang Megawati Soekarno Putri yang pertama, dia itu presiden terdahulu, ya kan, presiden kelima. Setelah itu yang kedua, dia adalah anak dari pendiri bangsa ini, Bung Karno, Bapak Proklamator. Yang ketiga, nama proklamator itu tersemat jelas di dalam namanya Megawati Soekarno Putri. Ada nama Soekarno ya yang diemban oleh Megawati Soekarno Putri, harusnya dia merasa terbeban. Aku membawa nama ayahku seorang proklamator. Aku harus jaga bangsa ini. Bayangkan, nggak datang di upacara, sedangkan mama tirinya aja datang. Masih hidup rupanya mama tirinya. Masih hidup. Jadi Insinyur Soekarno itu punya istri 9, ya istri ke-6 itu di Jepang. Namanya Ratna Sari Dewi. Jangan kalian tanya, Opung Parmela mana lebih cantik di antara mereka berdua? Relatif. Bayangkan. Dia kan anak kandung dari proklamator, nggak datang upacara bendera. Istri mudanya datang. Ini kan sebetulnya memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda. Cobalah
berbesar hati lah untuk Ibu Megawati. Ya, kalau misalnya terima undangan, ya sekali-sekali dipenuhi undangan itu kono loh. Katanya adik yang undang nggak datang dia. Itu dia ya, dan itu juga ya yang membuka selain Megawati dan PDIP. Foto ini juga menjelaskan, menceritakan kepada mereka sebelah sana, para pendukung Anies Baswedan, yang mengatakan bahwasanya Gibran itu layak untuk dimaksudkan, Gibran itu layak diganti, Gibran itu layak untuk dipecat, ya terbuka sudah bahwasanya sedikit pun perkataan mereka tidak pernah didengarkan Bapak Prabowo. Apakah Bapak Prabowo lebih mendengarkan Denny Indrayana dibandingkan Mas Gibran? Enggak! Denny Indrayana, kalau berani kau bikin sayembara, langsung kau tujukan sama Bapak Prabowo. Kau bilang dulu sama Bapak Prabowo, kalau misalnya Bapak Prabowo bisa membuktikan ijazah Mas Gibran itu asli, aku kasih uang samamu 500 juta. Coba bikin dulu. Denny Indrayana sosok cari panggung loh. Ya, jadi aku udah berapa kali bilang sama kalian ya, bahwasanya Mas Gibran sampai saat ini, sampai detik ini masih mendapatkan kepercayaan dari Bapak Prabowo. Kalian kira Mas Gibran pergi keliling Indonesia itu bukan restu dari Bapak Prabowo, bukan perintah dari Bapak Prabowo, itu perintah dari Bapak Prabowo. Kalian Mas Gibran memenuhi undangan-undangan baik dalam negeri luar negeri, kalian kira itu bukan perintah Bapak Prabowo? Itu perintah Bapak Prabowo. Begitu juga titik-titik yang dikunjungi, yang kata Guntur Romli yang dihitung kurang kerjaan dia sebanyak 180 titik. Titik-titik yang dikunjungi itu, kalian kira itu bukan perintah dari Bapak Prabowo? Itu perintah langsung dari Bapak Prabowo. Enak aja ngomong-ngomong Mas Gibran dimaksudkan. Beliau itu kerja. Hanya orang bodoh yang menginginkan orang yang lain sedang bekerja disuruh mengundurkan diri. Bodoh. Kalau ku bilang itu bodoh, bin tolol, bin goblok. Jaka sembung makan golok. Betul-betul goblok. Ya coba kalian perhatikan dulu ya. Apapun yang terjadi sama Mas Gibran ya, entah apapun itu isu yang menimpa Mas Gibran, yang menyerang Mas Gibran, yang menyerang keluarganya, yang menyerang orang tuanya ya, beliau itu selalu menerima segala sesuatunya itu dengan lapang dada. Pernah kalian lihat Mas Gibran berikan komentar yang panas, berikan komentar yang pedas? Enggak perlu Mas Gibran lakukan itu. Karena apa? Yang terpenting baginya adalah bekerja. Sama seperti bapaknya, like father, like son. Ketika bekerja, ya, dia nggak akan pernah pedulikan moncong-moncong dari anjing-anjing yang sedang menyalak. Kalau kalian sedang menyalak, bukan cuma menggonggong, menyalak. Sebentar dulu Pong Perbela. Perlu kau rupanya masukkan kau peragakan sebagai anjing itu Pong Perbela. Perlu, sangat perlu. Biar kalian tahu mana anjing bohong-bohongan dan mana anjing betulan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, Mas Gibran jalan terus. Anggap aja itu onggongan anjing gitu loh, ya kan? Yang suaranya keras, belum tentu punya gigi. Kalian kira kalau anjing ompong nggak bisa menggonggong? Lebih besar gonggongnya anjing yang lagi kompong daripada anjing yang punya gigi. Lebih besar, kalian praktekkan aja. Kalian duduk di depan anjing yang lagi menggonggong. Ini anjing yang punya gigi, dan ini anjing yang nggak punya gigi. Lebih besar anjing yang gonggongannya anjing yang nggak punya gigi. Karena apa? Kelaparan dia, nggak bisa mengunyah makanan. Menggonggong. Itu istilah. Jadi memang begitu dia. Kadang-kadang ya orang lagi baik-baik kerja, selalu ada yang mempermasalahkan ya. Di perusahaan aja kayak gitu kok.
Kita kerja baik-baik, kita kerja totalitas, ya kita menunjukkan kinerja performa yang terbaik. Tapi selalu aja, ya ada teman-teman kerja kita, ya yang iri karena apa? Dia nggak sanggup bekerja setotalitas kita. Dan biasanya, ya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang cari muka. Dan untungnya Bapak Prabowo ya lebih tertuju matanya kepada orang yang kerja daripada yang cari muka. Coba kalian tengok kemarin Syekh Didu itu. Ngerasa kecewa dia kemarin sama Bapak Prabowo kan? Waktu dipanggil dia ke Hambalang, apa dibilangnya sama pendukungnya di sebelah sana? Bapak Prabowo akan mendukung gerakan kita. Bapak Prabowo mengatakan dia akan berdiri di depan. Dia dukung gerakan kita sepenuhnya. Oh, senang kali itu bersorak-sorak lah semuanya itu kan. Padahal belum tentu itu isi pembicaraan mereka. Sama kayak Bapak Prabowo, apa namanya si Said Didu itu. Iya kan, kemarin bilangnya apa? Sekarang sudah ada yang menghembuskan isu bahwasanya ya masalah masalah keruutan yang ada di bangsa ini itu ya salah satunya adalah ulah daripada Sapri Samsudin. Ini dihembuskan oleh konten-konten kreator, akun-akun yang ujung-ujungnya ada Nusantaranya. Yang di belakangnya ada Nusantaranya. Ku bilang sama kau Said Didu, ya, ku bilang sama kau, yang namanya Opung Parabela dan teman-teman YouTuber Nusantara, ya, kami punya tugas ya untuk menjaga keutuhan NKRI dari mana? Dari namanya DFK. Itu dia, kita harus menjaga Bapak Prabowo, kita harus menjaga Mas Gibran, kita harus jaga pemerintahan ini, kita harus jaga Bapak Joko Widodo, kita harus jaga orang-orang baik di bangsa ini. Begitu, makanya Mas Gibran sekarang diserang begini, diserang begitu, ya itu udah gak pengaruh lagi sama dia, karena dia udah belajar dari bapaknya. Karena bapaknya biar tahu kalian, ya waktu mau mencalonkan diri diserang. Begitu jadi setelah dilantik diserang lagi. Bekerja selama 10 tahun diserang. Udah pensiun pun juga tetap diserang. Udah belajar dia sama masternya langsung. Itu dia ya. Jadi banyak ya kayak kemarin itu jujur aja gue bilang. Kan ada partai-partai. Ya apa namanya. Seperti PKB, Partai Amanat Nasional, ya kan, dan Golkar sempat juga kemarin, ya, dari kader-kadernya mengatakan bahwasanya ketua umum kami siap kok untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden 2029. Kata yang satu lagi juga mengatakan kami siap kok untuk mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Di sana memplesetkan ya kan, iya mereka hanya mendukung Bapak Prabowo tapi nggak mendukung Gibran. Nggak apa-apa. Kenapa rupanya kalau memang itu isi hati mereka dan itu ada rencana mereka, ini namanya politik. Siapapun berhak ya untuk mengajukan calonnya, kan begitu. Kalau memang kompeten kenapa enggak? Kalau memang menjanjikan kenapa enggak? Nah sekarang kan Bapak Prabowo melihatnya ya, ini ketua-ketua umum ini kan kalau dari segi menjanjikannya kayaknya enggak lebih menjanjikan daripada Mas Gibran. Nggak lebih menjanjikan dari Mas Gibran. Makanya aku bilang sama kalian, ketika isu itu berhembus, aku bilang sama kalian, nggak nyampe 1 minggu, isu ini akan hilang. Ternyata hilang kan menguap. Cus. Menguap sendiri kawan. Ya, nah, ya jadi aku bilang ya, ketika ku papangkan foto ini di semua media sosialku, ya kan, di Facebook ada, di TikTok ada, di YouTube juga, di Instagram juga, biar tahu kalian ya. Itu para buzzer-buzzer sebelah kiri sebelah kanan ya, seketika 2 hari cuti bersama. Cuti bersama selama 2 hari ini, nggak ada komentar, no comment. Kupajanglah biar tahu kalian di Facebook, ku bikinlah di situ kan, biarlah foto ini yang berbicara, biarlah gambar yang bercerita. No comment. No comment. Aku sih biasa aja. No comment. Aduh ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwasanya ya
waktu akan menjawab semuanya ya, dan juga waktu akan menjelaskan kepada kita dan menunjukkan kepada kita ya mana orang-orang pilihan dan mana juga orang-orang buangan. Para kali kau pun bela orang buangan, ya iya. Mereka menawarkan si A, menawarkan si B, menawarkan si C. Mereka menganggap Anies Baswedan lebih baik daripada Mas Gibran. Puan lebih baik dari Mas Gibran. Kalian masih ingat kan? Masih ingat kan kemarin di awal-awal ya, ada yang berusaha mengganti Mas Gibran, padahal Mas Gibran secara undang-undang ya sudah terpilih sesuai dengan keputusan MK menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah satu paket. Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Enak-enak aja itu barisannya Anies Baswedan. Nanya pula sama Refli Harun, Pak Refli Harun kira-kira bagaimana? Bisa nggak kira-kira kalau misalnya nanti di tengah jalan Mas Gibran digantikan sama Bapak Anies Baswedan? Mimpi! Udah 2 tahun lewat. Coba bayangkan kalian, Mas Gibran lagi asik, lagi asik kunjungan sana, kunjungan sini, kerja sana, kerja sini. Anies Baswedan biar tahu kalian ceramah sana, ceramah sini. Presiden enggak, pejabat enggak, tapi bisa juga meresmikan jembatan. Meresmikan jembatan. Meresmikan masjid. Inilah orang-orang yang hidup yang lebih banyak hidup di alam halusinasi. Aduh, ya kita dukung terus pemerintahan ini, kita dukung terus Bapak Prabowo dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Dan juga kita dukung terus Mas Gibran, ya, supaya apa? Supaya beliau itu boleh bekerja dengan baik, ya, bisa menerima mandat daripada Bapak Prabowo, ya, sebagai wakil presiden, bukan hanya sebagai sekedar pajangan seperti wakil presiden selama ini. Karena aku merasa ini perasaanku ya, wakil presiden selama ini cuma sekedar pajangan, tapi Mas Gibran bukan pajangan, tapi beliau bekerja penuh dengan perjuangan. Gibran itu bukan gambaran wakil presiden yang pajangan, bukan. Tapi beliau adalah gambaran dari wakil presiden yang penuh perjuangan. Itu kata-kata yang paling tepat pada saat siang hari ini. Mas Gibran bukan wakil presiden pajangan, tapi beliau adalah wakil presiden yang penuh dengan perjuangan. Itu dia. Ya kan? Nah, kita akan lihat ya bahwasanya 2029 aku gak tahu entah kenapa yakin sekali bahwasanya Bapak Prabowo tetap firm membawa Mas Gibran untuk melanjutkan pemerintahan ini. Oke? Jadi itu dulu dari para belak, kita akan ketemu lagi di pro kontra selanjutnya. Bye bye.